Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan ke-9 di mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan. Tapi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah tentang paragraf dan paragraf efektif. Baik, kita langsung mulai saja. Pertama, untuk pengertian paragraf. Di sini paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara utuh dan padu dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Ada beberapa kosakata kunci, kata-kata kunci di sini ya yang dapat menggambarkan pengertian paragraf tersebut. Yaitu pertama ada seperangkat kalimat. Jadi paragraf itu isinya adalah bukan satu kalimat tapi beberapa kalimat yang kalau digabung dia itu bisa menjadi utuh dan padu yang kemudian digunakan untuk menyampaikan sebuah gagasan. Apa sih maksud utuh dan padu itu? Jadi paragraf yang dikatakan padu itu apabila antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu saling terkait seperti mata rantai yang tidak putus. Jadi kalimat antar kalimatnya itu saling berkesinambungan ya, artinya tidak bertolak belakang. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur paragraf. Setidaknya ada 3 unsur penting dari paragraf yang perlu teman-teman ketahui. Pertama ada satu ide pokok. Maksudnya adalah dalam setiap satu paragraf itu hanya boleh mengandung satu ide pokok atau satu unit pikiran. Jadi hanya ada satu ide pokok. Saya rasa teman-teman sudah cukup familiar ya dengan istilah ide pokok. Itu adalah pusat topik pembicaraan. Biasa teman-teman juga sering sebut dengan gagasan utama. Selain itu, ide pokok bersifat menjadi pengendali kalimat-kalimat penjelasnya agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat penjelas itu bertolak belakang dengan ide pokoknya. Kalimat-kalimat penjelas, namanya penjelas gitu ya, harus menjadi penjelas dari kalimat sebelumnya, tidak bertentangan dan tidak membicarakan tentang hal-hal yang baru atau hal yang lain, hal di luar ide pokok tersebut. Kemudian satu ide pokok itu direpresentasi atau diwakili oleh satu kalimat topik. Di sini akan sering saya singkat dengan istilah KT. Untuk kalimat topik sendiri, dia itu bisa diletakkan di awal, akhir, tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh paragraf. Kita akan melihat lebih banyak lagi tentang letak kalimat topik ini di minggu depan ya, ketika kita membahas tentang jenis paragraf. Kita akan membahas ini lebih jauh minggu depan. Selanjutnya, satu kalimat topik ini harus diikuti oleh beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Seperti yang tadi sudah saya ucapkan sebelumnya, kalimat topik ini harus padu dengan beberapa kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya harus berfungsi menjadi pendukung ya, pendukung, penjelas atau pengembang dari kalimat topik tersebut. Artinya satu kalimat topik itu kita anggap saja seperti orang tua lah ya. Satu kalimat topik itu orang tua yang harus kita hormati, orang tua yang harus kita turuti misalnya. Kemudian beberapa kalimat penjelas sebut saja itu adalah anak-anaknya seperti itu. Jadi anak-anak atau kalimat penjelasnya ini tidak bisa bertentangan dengan orang tuanya atau tidak bisa bertentangan dengan ide pokok, harus menyatu menjadi satu seperti itu. Jadi kalimat penjelas tidak menjelaskan tentang hal baru, tidak menjelaskan tentang hal yang bertentangan dengan ide pokok tersebut atau kalimat topik tersebut. Kemudian untuk kalimat penjelas sendiri itu punya beberapa sifat, ada 2 sifat. Di sini juga akan sering saya singkat nanti. Sifat pertamanya adalah ada kalimat penjelas yang bersifat langsung atau disingkat KPL. Kenapa disebut langsung? Karena dia dapat menjelaskan secara langsung kalimat topik tersebut. Nanti kita akan lihat strukturnya seperti apa. Kemudian kedua, ada juga kalimat penjelas yang secara tidak langsung menjelaskan KT. Jadi disingkat dengan KPT. Jadi
ada KPL yang secara langsung menjelaskan KT atau kalimat topik, kemudian ada KPT yang secara tidak langsung itu menjelaskan KT-nya. Kita akan lihat strukturnya sebentar lagi. Sebelum itu ada juga dua hal lain yang penting dari unsur-unsur paragraf, yaitu transisi dan penegasan ulang. Beberapa sumber itu mengatakan bahwa unsur-unsur paragraf itu adalah kelima hal ini dengan transisi dan penegasan ulang. Tapi di sini saya kelompokkan tanpa transisi dan penegasan ulang dulu. Di sini transisi dan penegasan ulang akan saya masukkan ke dalam ciri-ciri atau unsur-unsur paragraf efektif. Nah, untuk tiga hal ini, ide pokok, kalimat topik, dan kalimat penjelas, setidaknya ini adalah tiga hal yang membentuk beberapa kumpulan kalimat itu menjadi satu paragraf. Satu paragraf itu bisa disebut paragraf ketika dia setidaknya ada tiga unsur ini. Seperti itu. Nah, di sini saya berikan contoh. Ada contoh kalimat yang setidaknya mengandung kalimat topik dan kalimat penjelas. Ya, di sini teman-teman bisa pause dulu untuk dibaca baik-baik. Jadi di sini pada kalimat pertama membahas tentang sastra lama Indonesia yang disebut pantun dan syair. Kemudian kalimat kedua sebagai kalimat penjelas dari kalimat topiknya, di sini menjelaskan tentang kedua karya sastra itu berbentuk puisi. Jadi dia menjelaskan tentang puisi. Kemudian di kalimat ketiganya menjelaskan lagi tentang puisi tersebut. Kedua puisi itu terdiri atas 4 baris. Ya, jadi di kalimat selanjutnya diikuti lagi dengan kalimat yang lain, baik pantun maupun syair tidak terdapat dalam karya sastra modern. Kalaupun ada, hanya dalam nyanyian saja. Seperti itu. Jadi kalau kita analisa strukturnya ini, kalimat pertama di situ adalah KT, kalimat topiknya. Kemudian kalimat keduanya itu adalah kalimat penjelas langsung, KPL-nya. Kemudian kedua puisi itu masing-masing terdiri atas 4 baris. Nah, kedua puisi ini karena dia membicarakan tentang puisi, maka dia adalah penjelas KPL. Di sini letaknya KPT atau kalimat penjelas tidak langsung. Kemudian di sini kembali menjelaskan pantun dan syair. Karena pada kalimat ketiga ini, dia tidak menjelaskan tentang puisi, tetapi menjelaskan kembali tentang pantun. Nah, maka ini sudah langsung menjelaskan lagi pada kalimat topiknya. Maka di sini ada cabang baru, ya di sini. Jadi ada cabang barunya di sini. Kalimat ketiga adalah kalimat penjelas langsung. Maaf, saya tambah dulu ya. Ini kalimat ketiga. Maksud saya di sini kalimat keempat. Nah, kemudian kalaupun ada hanya dalam nyanyian saja. Ini menjadi kalimat pelengkap tidak langsung. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalimat pertama itu adalah kalimat topik, kalimat keduanya itu adalah KPL, ya, KPL pertama. Kemudian kalimat ketiga, kedua puisi itu masing-masing terdiri dari 4 baris, itu adalah KPT-nya KPL, gitu ya. Jadi urutannya itu selalu seperti itu. KT pasti lebih dulu dituliskan, kemudian diikuti oleh KPL. Boleh tidak langsung diikuti oleh KPL kedua. Bisa pakai KPL 1 dulu, kemudian diikuti oleh KPT 1, baru diikuti oleh KPL 2, baru diakhiri dengan KPT kedua. Kita akan lebih banyak lagi mengeksplorasi tentang KT, KPL, dan KPT di kelas, insya Allah di pertemuan tatap muka. Nah, selanjutnya inilah struktur paragraf yang sedikit mirip dengan struktur tadi yang saya ilustrasikan. Nah, di sini ada KT-nya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh KPL, ya, kalimat topik diikuti oleh kalimat penjelas langsung. Contohnya adalah pada paragraf ini.
Teman-teman bisa pause kemudian dibaca ya. Yang warna kuning itu adalah kalimat topik, yang warna hijau adalah kalimat penjelas langsung. Jadi di sini ada 3 kalimat penjelas langsung. Meski posisinya itu berurutan ya, maksudnya pada kalimat 1, 2, dan 3, jadi ada urutan kalimatnya di situ. Bukan berarti bagannya itu adalah kemudian di sini 1 diikuti 2, 3, 4. Ya, bagannya tidak seperti itu. Bagannya tidak berurutan seperti ini, tapi bagannya itu mengikuti bagan struktur 1 ini. Jadi kalau saya gambarkan sedikit di bawah, kalau saya pakai kalimat 1 gitu ya, saya kasih nomor. Di sini saya kasih nomor 1, di sini nomor 2, 3, dan 4. Maka kalimat topik sebagai kalimat 1-nya di atas ya. Kemudian kalimat 2, 3, dan 4-nya di sini. Sejajar. Kalimat 2 di sini, kalimat 3, kemudian kalimat 4. Jadi dia sejajar. Meskipun urutannya itu berbeda-beda gitu ya, jadi dikasih nomor seperti itu, meskipun ada penomorannya, tapi secara statusnya KPL itu tetap sejajar. Selanjutnya ada struktur bagan kedua. Nah, disinilah KPT itu berada. Nah, KPT itu teman-teman, dia tetap penting. Jangan menganggap kalau KPT itu tidak penting ya, karena KPT itu meskipun dia tidak langsung menjelaskan kalimat topik, KPT itu adalah sebenarnya penjelas dari KPL-nya. Seperti itu. Jadi KPT penjelas dari KPL, kemudian KPL penjelas dari KT. Seperti itu. Jadi KPT penjelasnya KPL, kemudian KPL penjelasnya KT. Jadi kalau kita susun begitu, maka KT diikuti KPL diikuti KPT. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa pause dulu. Yang saya tandai warna kuning itu adalah kalimat topik, kemudian diikuti oleh yang warna hijau itu adalah kalimat pelengkap langsung. Kemudian yang abu-abu itu adalah kalimat penjelas tidak langsung. Untuk mempersingkat video ini, teman-teman bisa pause dan baca sendiri seperti itu ya. Jadi yang ungu ini itu adalah penjelas dari kalimat yang berwarna hijau. Kemudian yang berwarna hijau adalah penjelas dari yang berwarna kuning. Seperti itu. Jadi struktur hierarkisnya itu jelas. Selanjutnya, nah kita akan di kelas ya, maksud saya nanti kita akan banyak sekali belajar membuat paragraf menggunakan bagan paragraf seperti tadi. Nah, di sini selalu diawali dengan kalimat topik terlebih dahulu. Ya, kemudian diikuti oleh kalimat penjelas langsung. Boleh 1 kalimat penjelas langsungnya, boleh juga 2. Kemudian nanti juga ada KPT-nya. Seperti itu. Jadi ingat, KPT itu adalah penjelas dari KPL dan KPL adalah penjelas dari kalimat topik. Ini saya pakai contoh paragraf yang saya pakai di paragraf struktur 2 tadi. Dan insya Allah bagan paragraf seperti ini akan kita banyak pakai nanti di kelas, akan banyak kita pakai di kelas, dan saya rasa akan cukup efektif untuk dijadikan media latihan ya, supaya teman-teman bisa lebih luas dalam membuat sebuah paragraf. Kemudian disinilah ciri-ciri paragraf efektif tadi yang juga merupakan hal-hal yang sudah kita cover atau sudah kita sentuh atau sudah kita jelaskan tadi ya di bagian awal-awal dari video ini. Pertama, ciri-ciri paragraf efektif adalah dia memiliki kesatuan. Di sini mengandung satu gagasan topik atau kalimat topik ya, serta beberapa kalimat penjelas yang mengarah pada hanya satu pokok gagasan atau pada satu pokok pembicaraan saja. Ingat, tidak boleh bertolak belakang antara kalimat penjelas dan kalimat topiknya atau kalimat utama. Dan kalimat penjelas juga tidak boleh menjelaskan sesuatu yang baru.
Jadi harus konsisten dia membicarakan satu topik saja. Kemudian ada ciri-ciri kepaduan, memiliki kepaduan. Kita sempat singgung juga tadi ya, beberapa terdapat keserasian hubungan antar kalimat. Contoh memiliki kata transisi. Tadi sempat kita membahas kata transisi. Contoh kalimat yang saya bisa berikan adalah yang ada di layar ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di situ ada kata oleh karena itu. Jadi saya di sini menggunakan kata transisi yang menyatakan hasil ya. Kata transisi yang menyatakan hasil dari kalimat-kalimat sebelumnya, seperti itu. Jadi di situ paragrafnya khususnya pada kalimat pertama dan kedua membicarakan tentang kekuatan jahat gitu ya, yang dapat merusak atau menghancurkan kehidupan manusia. Nah, kemudian saya sambung kalimatnya dengan kata transisi oleh karena itu, seperti itu. Jadi penggunaan kata transisi itu sangat penting untuk membuat paragraf efektif. Karena dengan kata transisi itu kalimat-kalimat tersebut jadi lebih harmonis, lebih terlihat tujuannya, seperti itu. Seperti dalam contoh ini, kalimat yang diikuti oleh kata oleh karena itu, kalimat yang diikuti setelah oleh karena itu merupakan tujuannya adalah untuk menjelaskan sebuah hasil dari kalimat sebelumnya. Jadi oleh karena itu, karena kekuatan jahat itu harus disingkirkan begitu, maka oleh karena itu manusia harus berusaha menyingkirkannya dengan cara memohon kepada Tuhan, bla 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 bla, seperti itu. Kemudian ada juga variasi kata ganti. Di sini beberapa variasi kata ganti bisa berupa kata referensi, substitusi, sinonim, antonim, repetisi, dan lain-lain. Di sini saya akan taruh contohnya. Nah, ketika teman-teman melihat contoh ini, saya memakai virus COVID-19 di situ ya sebagai contoh. Seorang ibu rumah tangga terserang virus COVID-19. Kemudian saya memakai repetisi di situ untuk menegaskan tentang virus COVID-19 atau topik yang saya bicarakan tersebut. Jadi di situ pertama saya pakai repetisi. Virus COVID-19 itu, saya pakai kata itu juga di sana. Jadi kata itu juga bisa berfungsi sebagai referensi di situ. Referensi terhadap apa? Kata itu menjadi referensi dari COVID-19 yang diidap oleh ibu rumah tangga tadi. Seperti itu. Jadi itu saya memakai repetisi dan referensi. Kemudian teman-teman bisa melihat pada kalimat selanjutnya, menurut dokter, akibat virus yang hingga kini belum ada vaksinnya itu. Nah, di situ saya memakai substitusi atau kata-kata pengganti atau definisi pengganti. Saya tidak lagi memakai repetisi virus COVID-19 karena nanti takutnya pembaca akan bosan begitu. Jadi setelah di paragraf-paragraf, maksud saya setelah di kalimat selanjutnya, saya memakai kata substitusi yang dapat mengganti virus COVID-19. Maka di situ saya memakai virus yang hingga kini belum ada vaksinnya itu. Nah, itu adalah salah satu substitusi yang bisa kita gunakan. Sehingga hal ini dapat membuat kalimat itu menjadi lebih harmonis seperti yang saya ucapkan tadi, lebih padu juga. Jadi lebih padu saja seperti itu. Kemudian ciri ketiga adalah paragraf efektif itu bersifat lengkap. Jadi kedalaman pembahasannya, jadi semakin konkret penggambaran suatu objek dalam sebuah paragraf begitu, maka akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Jadi ada kejelasan, kekonkretan ya di sana yang dapat menjelaskan, yang dapat membuat pembaca itu memahami paragraf teman-teman dengan baik. Di sini salah satu triknya adalah menambahkan kalimat penegasan ulang. Itu dapat menjadi kalimat penutup yang efektif, terutama pada paragraf deduktif. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ciri dari paragraf efektif yang lengkap, seperti itu. Paragraf yang lengkap. Kelengkapannya itu bisa ditambah dengan kalimat penegasan ulang atau kalimat penutup.
Kemudian paragraf efektif itu juga harus runtut. Di sini maksudnya adalah tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Contoh ketika teman-teman misal mau menjelaskan tentang sebuah teori ya. Pertama, pada kalimat pertama mungkin bisa menyebutkan tentang teorinya. Kemudian kalimat kedua, jangan langsung loncat membicarakan teori tersebut. Mungkin teman-teman bisa membicarakan lebih dulu tentang siapa sih yang mengembangkan teori tersebut, kemudian tahun berapa dikembangkan, baru diikuti misalnya dengan bagaimana elaborasi dari teori tersebut, bagaimana kondisi teori tersebut, bagaimana kondisi aplikasi teori tersebut di zaman sekarang, seperti itu. Jadi ada penjelasan yang runtut di sana, tidak loncat dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi bisa dibilang seperti tangga lah penjelasannya, seperti itu. Kemudian terakhir di sini ada konsisten. Jadi paragraf efektif itu dia harus konsisten menggunakan sudut pandang atau perspektif yang telah ditetapkan dalam tulisan atau karangan, khususnya sekali dalam tulisan ilmiah ya. Karena ketika teman-teman menulis tulisan ilmiah, maka sudah pasti teman-teman mengenalkan gagasan teman-teman. Bisa jadi gagasan baru gitu kan. Bisa jadi juga sebuah gagasan yang mungkin menolak gagasan dari penulis-penulis sebelumnya. Jadi untuk membuat pembaca itu yakin atau percaya, mau mempercayai atau mau mengikuti tulisan teman-teman, maka teman-teman harus menunjukkan konsistensi tersebut dalam paragraf teman-teman. Jadi sudut pandangnya harus betul-betul konsisten seperti itu. Kalau dalam tulisan ilmiah, kalau dalam tulisan karangan misalnya ketika teman-teman menulis cerita, misalnya cerita teman-teman menggunakan kata ganti orang pertama, memakai kata aku di situ. Misalnya teman-teman mau bercerita tentang aku atau saya gitu kan. Saya bernama Dita Reskia Utami, saya berasal dari bla 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 bla. Kemarin saya bla 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 bla. Nah, jadi konsisten menggunakan kata ganti orang pertama, konsisten menggunakan kata saya, konsisten menggunakan kata aku, seperti itu. Jadi konsisten dari kalimat-kalimat tersebut akan membuat paragraf teman-teman lebih efektif. Nah, ini adalah contoh dari kata-kata penghubung. Ada kata tambahan, kata pertentangan, perbandingan, akibat atau hasil ya. Tadi saya sudah contohkan, saya pakai kata oleh karena itu. Kemudian ada juga kata penghubung yang berfungsi sebagai singkatan, contoh, dan identifikasi. Saya sarankan teman-teman untuk menyimpan PDF atau materi dari pembelajaran ini, khususnya sekali yang berhubungan dengan teori atau kata-kata penghubung seperti ini gitu, agar teman-teman nantinya bisa mereview kembali ketika teman-teman praktek membuat kalimat efektif. Baik, sekian untuk materi pembelajaran paragraf dan paragraf efektif. Jangan lupa untuk melengkapi aktivitas kita dengan pertama mengisi presensi Google Form, yang ini sifatnya wajib sebagai presensi teman-teman. Kedua, membuat sebuah paragraf yang terdiri dari 1 KT, kemudian beberapa KPL dan KPT. Jumlah kalimatnya boleh bebas selama kalimat topiknya hanya 1 saja. Kemudian kalimat-kalimat tersebut atau paragrafnya kirim via WA ke saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.